Muslim dan ada William. Drama panas tersaji di laga Persib lawan Dewa United malam tadi. Sejak awal pertandingan, Dewa United tampil menekan. Namun, sejumlah peluang yang tercipta belum mampu membahayakan gawang Persib Bandung yang dikawal Adam Joseph Persibek. Petaka datang bagi Dewa United di menit ke-18 setelah bek Cassioskate diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap striker muda Persib, Zulkifli Lukmansyah. Bermain dengan 10 pemain, Dewa United tetap menunjukkan permainan agresif. Pada menit ke-35, tendangan bebas Alexis Mesidoro masih mampu ditepis dengan gemilang oleh Adam. 2 menit berselang, Taisei Marukawa memberi umpan matang kepada Alex Martins, namun sundulannya juga gagal menembus gawang. Memasuki babak kedua, giliran Persib yang mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, pada menit ke-65, William Marcilio mencetak gol indah melalui tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper Dewa United, Sonny Stevens. Persib hampir menambah keunggulan di menit ke-80 melalui Berguinho, namun tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang. Ketika pertandingan tampak akan dimenangkan Persib, Egy Maulana Fikri menjadi penyelamat. Pemain timnas Indonesia itu sukses mengeksekusi penalti di menit ke-90, menyamakan skor menjadi 1-1 sekaligus menutup pertandingan. Dengan hasil ini, Persib gagal meraih kemenangan dari 2 laga di Piala Presiden 2025 dan dipastikan gugur ke babak selanjutnya. Sejak awal turnamen ini, Bojan Hoda tidak menargetkan dan berambisi meraih juara. Karena memang, Persib sejatinya ingin jadikan turnamen Piala Presiden sebagai eksperimen untuk mengolah pemain inti untuk musim depan. Para pemain Persib semuanya dapatkan menit bermain. Bahkan pemain muda diturunkan sejak menit awal, seperti Zulkifli yang tampil mengesankan. Sebelum laga, Bojan Hoda sudah keluhkan kondisi anak asuhnya. Ia, setelah beristirahat sehari, Persib Bandung langsung melanjutkan perjuangan di Piala Presiden 2025 di match kedua menantang Dewa United. Tentu, pertandingan yang baru saja usai itu menjadi kelanjutan dari proses adaptasi membangun chemistry tim yang kini diisi oleh banyak wajah baru. Sebelumnya, Maung Bandung takluk 0-2 dari Port FC. Pelatih Bojan Hoda sejak awal memang telah menegaskan dirinya tidak ingin memberikan beban berlebihan kepada anak asuhnya terkait turnamen pramusim ini. Ia, dengan persiapan yang begitu mepet, Hoda memilih untuk fokus menjadikan Piala Presiden sebagai ajang penting dalam membangun chemistry serta ritme permainan tim. Saat lawan Port FC, hampir seluruh pemain Persib mendapat kesempatan bermain. Beberapa pemain muda juga diberi kepercayaan untuk tampil di laga tersebut. Usai laga, Hoda mengaku puas karena mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan kompetitif, meskipun hasil akhir belum sesuai harapan. Di pertandingan kemarin, banyak pemain muda yang dimainkan. Pertandingannya tidak buruk, tapi pada akhirnya ini soal pengalaman. Pengalaman itu terlihat dari bagaimana kami kebobolan gol pertama dan kedua. Itulah hal yang perlu kami perbaiki, ujar Hoda. Sebelum laga melawan Dewa United, Bojan dipusingkan dengan kondisi kebugaran para pemain. Yang paling disorot adalah cedera yang dialami Juprianto. Dirinya dipastikan absen karena mengalami patah pada 2 ruas tulang rusuk kiri usai laga melawan Port FC. Ia, belajar dari insiden tersebut, Hoda menyadari pentingnya menjaga kebugaran pemainnya di tengah jadwal pada ditambah kondisi fisik yang belum sepenuhnya ideal. Pertama, saya harus lihat siapa saja pemain yang selamat dari pertandingan kemarin. Siapa saja yang memiliki kendala pada kebugaran dan siapa saja yang masih butuh pemulihan. Setelah itu baru kami bisa putuskan siapa yang akan bermain di pertandingan berikutnya, ujarnya. Bukan hanya Jupe, Persib juga harus kehilangan beberapa pemain muda lainnya. Robi Darwis dan Kakang Rudianto sedang bergabung bersama timnas Indonesia. Sementara itu, Deddy Kusnandar dan Rezaldi masih dalam tahap pemulihan cedera. Pemain asing anyar yaitu Ramon Dirini baru saja tiba, dan Julio Cesar dijadwalkan bergabung hari ini. Jika melihat hasil pertandingan kemarin, tentu tidak senang. Tapi, kami bermain lebih baik dari lawan. Jangan dilupakan juga kami kehilangan 6 pemain. Ada 2 yang bergabung dengan tim nasional.
Dedi dan Rezaldi yang masih dalam fase recovery setelah cedera. Ramon baru saja tiba dan Julio Cesar karena dia baru akan bergabung 2 hari lagi, jelas Hoda. Hoda menegaskan tim yang diturunkan di Piala Presiden ini belum mencerminkan kekuatan Persib sesungguhnya. Menurutnya, dia akan terus melakukan eksperimen strategi, terutama dalam meramu formasi serta membangun kemistri antar pemain yang sebagian besar merupakan wajah baru musim ini. Kuota pemain asing Liga 1 naik jadi 11, Persib utamakan strategi tim. PT Liga Indonesia Baru, LIB, resmi menetapkan regulasi baru terkait kuota pemain asing untuk musim 2025-2026. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, setiap klub Liga 1 diperbolehkan mendaftarkan maksimal 11 pemain asing, dengan 9 pemain dapat masuk daftar susunan pemain, DSP, pada tiap pertandingan. Jadi musim depan klub boleh mendaftarkan maksimal 11 pemain asing. Dari 11 nama itu, hanya 8 pemain asing yang boleh bermain. Untuk di DSP, tetap 8 pemain asing saja, ucap Ferry Paulus. Lanjut Ferry Paulus, keputusan penambahan kuota pemain asing itu hasil kesepakatan semua klub Liga 1 2025-2026. Ferry Paulus mendukung penuh keputusan yang sudah disepakati bersama. Kalau lihat regulasi musim lalu di mana hanya 6 pemain asing saja yang boleh bermain dari 8 nama. Klub-klub merasa jadi nanggung. Apalagi kami dari PT LIB mempunyai keinginan agar klub bisa memainkan 11 pemain asing tanpa mengesampingkan pemain lokal, kata Ferry Paulus. Menanggapi kebijakan tersebut, Persib Bandung masih melakukan koordinasi internal. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan, menegaskan pihaknya akan mengevaluasi kebutuhan tim bersama pelatih sebelum memutuskan penambahan pemain asing. Kami masih terus berdiskusi dan mengevaluasi bersama tim pelatih, sejauh mana kebutuhan tim terhadap opsi penambahan 3 pemain asing sesuai dengan regulasi baru ini. Saat ini, Persib sudah mendatangkan 8 pemain asing baru, dan setiap keputusan lanjutan akan didasarkan pada kebutuhan real tim, bukan sekadar memenuhi kuota, ujarnya. Kabar Persib lainnya. Laga Persib BVS Dewa United dalam malam tadi memberi warna berbeda. Ini seiring kembalinya Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Nick Kuipers dan Edo tentunya bukanlah sosok asing bagi Bobotoh. Keduanya merupakan bagian dari cerita sukses Persib back-to-back juara Liga 1. Namun kali ini, kedua pemain ini datang bukan sebagai kawan namun sebagai lawan. Hal ini tentu akan menimbulkan sisi romantisme yang berbeda bagi keduanya. Kuipers dan Edo diprediksi akan langsung jadi andalan pelatih Jan Olde Riekrink. Apalagi, masa adaptasi keduanya dengan Dewa United juga berjalan baik. Selain Kuipers dan Edo, Dewa United juga punya tambahan amunisi yakni Stefano Lillipali. Kehadiran para pemain ini membuat kekuatan Dewa United mesti diwaspadai oleh Persib. Meskipun bermain di markas Persib, Dewa United tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk meraih hasil positif. Dengan begitu, peluang untuk lolos ke partai final Piala Presiden 2025 akan lebih terbuka. Menarik dinantikan laga-laga yang menentukan di grup B Piala Presiden ini.